Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, berhubung masih pakai baju pramuka, jadi Ibu salam pramuka. Salam. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta bantuannya untuk Kak Nathan, tolong bantu untuk pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, Ibu akan bacakan absensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk, Nak? Ferliano. Oke, kenapa Ferliano tidak masuk? Ferliano izin. Oke. Silahkan disiapkan dirinya, siapkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kalau seandainya ada sampah, silahkan diambil, dibuang dulu ya. Semisal kerudungnya kurang rapi, dirapihkan. Buat posisi kalian itu nyaman dalam belajar. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya. Silahkan perhatikan gambarnya. Gambar yang di atas sebelah sini kelihatan nggak? Tahu tidak siapa ini? Siapa? Dilan. Sebelahnya ada? Kalian tahu mereka memerankan tokoh Dilan dan Milea dalam film apa? Apa pendapat kalian tentang pernikahan dini? Silahkan. Baik, mohon izin menjawab Bu. Tanggapan saya mengenai pernikahan dini ini masih kurang tepat. Dikarenakan batas usia yang masih belum mencapai seharusnya, kemudian juga persiapan mental, material, dan juga lain sebagainya yang masih belum terpenuhi. Oke, mungkin ada yang punya pendapat lain? Hari ini kita akan belajar topik materi yang berkenaan dengan kedua hal itu, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang mana dalam materi ini akan Ibu jelaskan sebenarnya hukumnya dalam Islam itu seperti apa. Sehingga ya, ketika kita dalam hidup itu tahu ilmu agamanya seperti apa, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela. Mana yang lebih baik? Sholat tanpa ilmu tentang sholat itu sendiri atau sholat dengan ilmu? Makan dengan ilmu atau makan tanpa ilmu, mana yang lebih baik? Hidup tanpa ilmu atau hidup dengan ilmu, mana yang lebih baik? Pastinya hidup dengan ilmu, betul sekali ya. Jadi Ibu harapannya setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu semuanya tidak hanya mengembangkan pengetahuannya saja, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bisa ya? Siap, insya Allah bisa. Oke, baik. Nah ini ya topik materinya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian siswa dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian untuk asesmen itu penilaian Nak ya. Penilaian apa saja yang akan Ibu lakukan selama pertemuan siang hari ini? Yang pertama ada diagnostik awal. Nah ini waktunya ice breaking. Masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu silahkan berdiri di tempat dulu. Ya, dimundurkan dulu kursinya. Mohon izin tangannya coba ke depan bisa. Ya, kalau kurang luas silahkan renggangkan, nggak apa-apa, boleh berpindah tempat sedikit. Nah, oke. Tangan ke samping bisa. Tangan ke atas, atasnya nggak usah terlalu tinggi ya. Oke, ikuti instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang putar, maka tangannya diputar. Kalau goyang, maka tangannya digoyang. Oke, kalau diam, ya, atau Ibu sebutkan dengan stop ya. Jadi putar, goyang, stop. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita coba. Tangan di atas. Putar, stop. Goyang, putar, stop. Goyang, putar, stop. Nah, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Silahkan dibuka HP-nya, diaktifkan paket datanya, dan lakukan scan QR code yang ada di depan ya. Atau bisa melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ di halaman belakang ada QR code-nya. Bisa di-scan barcode-nya.
Ya, kemudian coba akses masuk. Baik, nah untuk pemahaman awal ya, kita akan belajar terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu maknanya zina ya. Berhubungan layaknya suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah balik. Masih ingat apa maknanya balik? Sudah haid kalau perempuan. Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Mimpi basah, benar sekali. Jadi kalau ada laki-laki perempuan melakukan layaknya hubungan suami istri tapi belum menikah, belum sah, itulah yang disebut namanya zina. Hukumnya haram, ya betul. Nah, pada kesempatan siang hari ini sebelum kita membahas materi ini ya, kita belajar dulu mengulas kembali tentang ayat atau dalil yang mana melandasi adanya hukum tentang pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Ya, jadi silahkan dibuka Al-Qur'annya ya. Surah Al-Isra ayat 32. Ini ya, ini dibaca. Silahkan Andi, yang lainnya silahkan menyimak, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Oke, toyib. Coba teman-teman ada evaluasi tidak untuk bacaan surah yang dibacakan oleh Andi? Sudah mumtaz? Ada, silahkan. Siapa? Raihan, oke. Izin informasi pada saat membaca pada ayat pada kalimat buzana itu saya membaca sepanjang 6 harokat yang seharusnya 2 harokat. Oh, wala taqrabuz zina itu harusnya nanya 6 harokat, tapi aksel kurang panjang. Oh, 2 harokat. Tapi aksel bacanya Ini 6 harokat. 6 harokat harusnya, tapi aksel baca 4 harokat. Coba diulangi aksel, kalau 6 harokat seperti apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Oke. Shadaqallahul azim. Nah, setelah ini kita akan melihat ya, kita akan melihat tayangan video. Tolong disimak baik-baik. Sangat benci sama mereka sepaksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gua dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Nah, adakah masalah yang kalian temukan dari cuplikan video tersebut? Banyak. Masalah apa itu? Coba sebutkan satu. Siapa yang mau mencoba sebutkan? Oh, silahkan. Izin menjawab, Bu. Jadi masalahnya itu dia melampiaskan isi pikirannya dengan melakukan hal-hal yang nggak baik yang dia anggap itu dapat menyelesaikan masalahnya, padahal hal tersebut malah menjerumuskannya ke masalahnya. Oke, bagus. Nah, pesan yang bisa kita ambil ya dari video tersebut adalah, oke, Nathan. Baik, mohon izin menjawab. Ya, dari cuplikan tersebut kita bisa mengambil bahwa saat kita mendapat lingkungan atau teman yang kurang baik bagi kita segeralah menjauhi dan mencari teman yang berdampak baik bagi kita. Dan juga apabila sudah terjerumus, baiknya alangkah baiknya kita bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajaran tiba dan kita bisa diterima di Allah dengan lebih baik. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya untuk kita semua ya. Jadi sekarang mari kita beraksi. Silahkan dibuka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang silahkan mulai mengerjakan langkah-langkah yang sudah tertulis dalam LKPD-nya. Kalau mana seandainya ada pertanyaan atau ada hal-hal tugas yang tidak dimengerti dari langkah LKPD tersebut, boleh ditanyakan kepada Ibu. Yang mana nanti ya, tujuan dalam mengerjakan LKPD ini adalah kalian menganalisis tentang ayat Al-Quran tadi yang berkenaan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan nanti di akhir akan ada penyajian konten, berarti akan ada
presentasi ya, yang mana penyajian kontennya bisa dilakukan melalui poster atau infografis atau PowerPoint ya, apapun yang bisa kalian lakukan dengan handphone yang saat ini kalian pegang. Bisa dimengerti? Oke, silakan Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan hal tersebut dan menyajikan kontennya. Ya, silakan mulai waktunya untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman sekalian. Baik, mohon izin memperkenalkan kami dari kelompok 1 terdiri. Sebelum saya mulai presentasinya, mau dengar dulu dong mana semangatnya. Semangat pagi! 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 Semangat pagi! Selamat siang semuanya. Siang! Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Rehan Nurul. Saya dari kelompok 3. Baik teman-teman, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Devi, mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan mengenai peran orang tua dan pendidikan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, ada tanggapan dari teman-teman yang mau bertanya mungkin tentang pembahasan yang sudah disampaikan oleh Aisyah dan teman-teman. Bagaimana dengan seorang perempuan yang naik Gojek tapi yang bawa Gojek itu kan laki-laki tapi bukan makhluknya. Itu bagaimana? Jadi semua keterangannya tadi kan kalau seorang perempuan naik Gojek yang bukan mahramnya kan karena yang Gojek kan cowok kan. Nah itu bukan berarti apa yang aneh-aneh kan. Tergantung niatnya ya. Berduaan yang seperti apa maksudnya, Rehan? Niatnya itu ya bukan bersama mahramnya, berarti sudah ke jalur yang Pengawasannya itu seperti apa sih yang paling efektif untuk seorang anak dari pergaulan yang tidak baik? Baik, mohon izin menjawab. Pengawasan dari orang tua untuk kegiatan anak. Cukup, oke. Kalau begitu beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Salah satunya peran orang tua untuk membuat anaknya jauh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina mungkin bisa dengan komunikasi aktif. Mungkin setiap 1 minggu sekali ditanya bagaimana kabarnya. Karena dengan adanya komunikasi yang aktif dari orang tua dan anak, meskipun jarak yang memisahkan ya, tapi jangan sedih nak ya, tapi kan batinnya tetap dekat. Nah, jadi meskipun seperti itu, dengan terjalinnya komunikasi yang aktif, insya Allah komunikasi itu akan membantu orang tua tetap memantau peserta didik atau anak-anaknya yang sedang dititipkan di asrama. Ya, oke anak-anak semuanya, dari materi dan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya,
Ibu yakini Chicago ini memang anaknya sangat kritis sekali dan hebat. Jadi kita beri aplaus untuk Chicago. Ya, baik. Sebelum sampai di penghujung materi hari ini, nak ya, Ibu ingin satu orang saja cukup ya untuk memberikan kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari hasil presentasi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kesimpulannya menurut saya kita harus mencegah pergaulan bebas dengan mendekatkan hubungan kita dengan orang tua dan mendekatkan dengan agama sama pendidikan tentang edukasi terkait pergaulan bebas karena itu bisa mendapatkan efek negatif pada kita. Oke, baik. Beri aplaus dulu nak untuk Devi. Ya, terima kasih nak ya. Silakan dilihat di balik kertas ya. Di balik daripada kertas LKPD ada barcode untuk refleksi. Silakan di-scan QR code-nya. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang ada pada Google Jamboard ya. Islam itu apakah hanya satu? Tapi golongan di dalamnya ada bermacam? Ada apa saja? Harus bagaimana berperilaku dalam keseharian? Oke, menghargai apa yang mereka anut tanpa harus meremehkan atau menyinggung. Maka dalam beragama jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu berlebih-lebihan atau ekstrim terhadap apa yang kita anut. Kalau tadi belum belajar, ini sudah belajar. Harusnya ada peningkatan. Siap, baik ya. Jadi nanti dari asesmen tersebut akan Ibu lihat ya, anak-anak Ibu perlu dilakukan tindak lanjut seperti pengayaan atau malah remedial dari hasilnya. Nah, nanti setelah itu akan kita lihat. Kemudian Ibu ingin menyampaikan untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu tentang Syu'abul Iman. Ya, jadi sampai di pertemuan selanjutnya dibaca lagi materi hari ini di rumah. Dikaji lagi, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ibu di luar daripada jam pelajaran agama. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Bila mana ada salah kata Ibu mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.